Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 161. Di kursi baris pertama, Li Xin mencibir mulut Cherry dan berkata, "Ibu, mengapa Jing Yun belum datang?" Lingxia Sangshen tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu merindukannya? Ibu, kamu mengolok-olok orang lain." Li Xin pura-pura marah, "Abaikan kamu." "Oke, ibu jangan katakan itu." Lingxia Sangshen tersenyum, Yuner adalah pria yang terukur. Karena dia belum datang sekarang, pasti ada penundaan. Jangan khawatir, ibu mengira dia akan segera datang. Kalimat yang begitu umum dari Dewa Lingxia membuat semua orang sangat merasakan kasih sayangnya kepada Tan Yun. Karena semua orang tahu bahwa Dewa Lingxia tidak pernah menunggu siapapun, jika orang lain memintanya untuk menunggu, dia pasti sudah marah. Tapi tidak sekarang. Ini cukup untuk melihat seberapa dalam Dewa Lingxia menyukai Tan Yun. "Kemari." Pada saat ini, Yang Mulia Surgawi tertinggi tersenyum dan berkata, "Tuan Dewa, Tuan Jing ada di sini." Semua orang melihat Tan Yun, Mu Feng Tianzun dan Bai Cheng Tianzun berjalan berdampingan. Murid itu telah melihat guru. Tan Yun membungkuk sedikit ke arah Dewa Lingxia. "Yah, datang saja." Lingxia Sangshen tersenyum, "Masuk." "Itu Tuan." Tan Yun mengambil beberapa langkah dan duduk di baris kedua. "Adik junior kecil, selamat. Saya mendengar bahwa Anda menangkap wakil komandan iblis hidup-hidup, memaksa iblis luar untuk mundur di seluruh papan." Luo Yu tertawa dan berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Saudari ke-8, aku semakin menyukaimu." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Kakak senior 8 benar-benar lelucon." Setelah tertawa, Tan Yun memberi Mu Zhen Tianzun, yang sudah menjadi alam abadi kelas 7, dan berkata, "Mu Zhen, hari ini adalah hari aku mendapatkan kembali rumah suci Hongmeng." Tubuh halus Mu Zhen Tian bergetar, dan transmisi suara berkata, "Oke. Aku akan habis-habisan. Dewa kekacauan dan Dewa Lingxia membunuh ayahku, hari ini aku ingin mereka semua mati." Pada saat ini, Lord Lingxia perlahan bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Tuhan sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi saya secara pribadi memimpin upacara perayaan, murid Tuhan yang bangga, Jing Yun." Setelah mendengar ini, semua orang bangkit, memandang Tan Yun dan berkata, "Tuan Jing, ini adalah kemuliaan besarmu." "Ya, ya, ini adalah pertama kalinya lelaki tua itu melihat bahwa Lord God Lord secara pribadi memimpin upacara perayaan." "Ya ya, petik 2. Ketika semua orang setuju, Tan Yun berdiri dan berkata, "Terima kasih, Guru, atas bantuan Anda." Para murid tersanjung. Dewa Lingxia berkata, "Yuner, kali ini kamu telah memberikan kontribusi besar, dan aku merasa sangat berterima kasih kepada guru itu." "Oke, jangan banyak bicara. Sekarang para dewa mengumumkan." Lingxia mengucapkan suara mistis, dan rambutnya terbang, dan kesadaran ilahi yang luas langsung menyelimuti seluruh kota Dewa Hongmeng, dan suaranya jelas dan ditransmisikan. Di telinga warga Yi Cheng, seluruh kota mendengarkan perintah itu, dan dewa-dewa mengumumkan bahwa upacara perayaan Jing Yun telah resmi dimulai. Saat mitos Lingxia jatuh, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul. Ho! Tiba-tiba, di kota Dewa Hongmeng yang luas, 3 miliar warga memegang pedang ajaib. Pedang itu menunjuk ke langit, dan lampu pedang berwarna-warni dengan atribut yang berbeda, seperti kembang api yang cerah, naik ke langit. Tiba-tiba, langit di seluruh kota Dewa Hongmeng bersinar dan spektakuler. Dalam adegan ini, semua orang yang hadir terkejut. Ini juga berlaku untuk Li Xin dan Li Ximin. Anda tahu, bahkan pada upacara ulang tahun panjang umur keduanya, Dewa Lingxia tidak membuat gerakan besar. Wow, sangat indah. Li Xin melihat cahaya pedang yang bermekaran di langit, sangat senang. Dia menatap Tan Yun dengan penuh kasih, dan berkata sambil tersenyum, "Jing Yun, tahukah kamu? Aku sedikit cemburu padamu, ibuku lebih baik untukmu daripada aku dan saudaraku." Li Ximin juga setuju dengan senyum masam, "Ya, saudara Jingxian, lihat seberapa baik ibuku untukmu." Tan Yun memandang kedua kakak beradik itu, dia tertawa sedikit mengada-ada, karena dia tahu bahwa kedua kakak beradik itu mungkin tidak bisa menerima apa yang terjadi kemudian. Saat semua orang tersenyum, cahaya pedang di langit bertahan selama beberapa saat sebelum berhenti. Kemudian, di bawah naungan Dewa Lingxia, seorang dewi yang cantik dan dapat dimakan turun dari langit dan mendarat di rumput subur yang berlama-lama di depan kursi,
dan mulai menari. Yuner, dan semuanya, nikmati tariannya sambil minum. Lingxia Sangshen tersenyum, setelah minumannya selesai, kita akan berbicara tentang bagaimana mengkonsolidasikan perbatasan alam Dewa Hongmeng. Orang-orang kuat merespons setelah mendengar ini. Pada saat ini, penguasa surgawi tertinggi mengambil gelas anggur dan menatap Tan Yun dan berkata, Tuan Muda Jing, ada banyak ketidaksenangan antara Anda dan saya sebelumnya. Hari ini, penguasa surgawi meminta maaf kepada Anda. Lakukan dulu. Saya harap setelah hari ini, kita dapat meninggalkan keluhan kita sebelumnya dan bekerja sama untuk Tuhan. Setelah surga tertinggi berbicara, dia meminum semua anggur di gelas. Oke, Tan Yun mengambil gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum, sudah selesai. Guru, Tan Yun menuangkan segelas anggur ke dalam mulutnya. Pada saat ini, Zhan Peng mengambil gelas anggur, menyembunyikan kemarahannya pada Tan Yun di dalam hatinya, dan berkata dengan sepenuh hati, Tuan Muda Jing, meskipun Anda membunuh putra sulung dan putra kedua saya tahu bahwa Zhan Peng adalah kedua putra saya. Aku ingin membunuhmu. Itu karena mereka lebih rendah dari yang lain. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang Zhan Peng. Tuan Jing, setelah minum segelas anggur ini, bagaimana kalau kita saling menghormati di masa depan? Mendengar ini, Tan Yun mengisi anggur lagi, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kata-katanya mengandung warna arogan, oke. Selesai. Setelah itu, Tan Yun dengan tegas berkata dalam hatinya, sudah selesai, aku akan mengirimmu ke jalan nanti. Dalam setengah jam berikutnya, pembangkit tenaga listrik memanggang Tan Yun satu demi satu dan mengucapkan beberapa pujian. Tan Yun tidak menolak semua orang yang datang, minum dengan liar dan riang. Di kursi baris pertama, Dewa Kekacauan tidak tahu dengan apa Dewa Lingxia berbicara. Saat matahari terbenam, secara bertahap menjadi senja. Tan Yun perlahan bangkit dari tempat duduknya dan memandangi para dewi yang menari dan berkata, kamu kembali dulu, ada yang ingin saya katakan. Pada saat ini, God Chaos tertawa dan berkata, Yuner, aku juga ingin mengatakan sesuatu padamu. Mendengar ini, Tan Yun berkata, Tuan Dewa, tolong beritahu saya, setelah Anda selesai berbicara, saya akan memberitahu Anda juga. Segera, Tan Yun melihat sekeliling semua orang dan secara bertahap membuang senyumnya, suaranya menjadi sedikit tinggi dan dingin, saya juga memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada kalian semua yang hadir. Melihat penampilan Tan Yun saat ini, Dewa Lingxia tidak hanya tidak menyalahkan, tetapi juga dengan cemas bertanya, Yuner, apakah kamu minum terlalu banyak? Saya belum minum terlalu banyak, saya sangat sadar tidak seperti sebelumnya. Tan Yun sedang berbicara dengan Lingxia Sangshen pada saat ini, dan bahkan tuannya berhenti menelepon. Melihat penampilan Tan Yun saat ini, penonton terdiam. Hah? Dewa Kekacauan mendengus dingin, sedikit tidak senang. Dia ingin mengumumkan bahwa dia akan menikahi Tan Yun dan Xin hari ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan sangat tidak menghormati gurunya ketika dia mabuk. Suamiku tidak marah, Yuner dalam suasana hati yang baik hari ini, dia terlalu banyak minum. Dewa Lingxia sangat baik kepada Tan Yun. God Chaos mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, dan menatap Tan Yun, apakah kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Dewa? Kamu berbicara, jangan khawatir. Tan Yun tertawa terbahak-bahak, aku punya terlalu banyak hal untuk dikatakan, aku harus mengatakannya satu persatu. Mengapa kamu khawatir? Pada saat ini, Yu Chihao akhirnya menangkap kesempatan untuk menyerang Tan Yun. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, Jing Yun, kamu lancang. Saya pikir Anda sangat bangga pada diri sendiri, berani berbicara dengan Tuan Sangshen seperti ini. Yuner, kamu terlalu berlebihan. Alis Lingxia Sangshen mengerutkan kening. Saat Tan Yun memarahi, matanya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Tuan, Tuer sedikit pusing. Jika Anda mengatakan sesuatu yang salah, saya harap Anda tidak menyalahkannya. Tan Yun berkata, tapi Tuer terlalu banyak bicara sekarang. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini, dan akhirnya aku bisa mengatakannya. Dewa Lingxia berkata dengan tidak senang, karena kamu ingin mengatakannya, maka kamu bisa. Itu Tuan. Tan Yun selesai berbicara, mengambil sebotol anggur dari perjamuan dan datang ke depan kursi. Guru, setelah menyesap anggur, Tan Yun berkata dengan suara keras, Yang Mulia Tianzun dan Zhan Peng, hanya demi kalian berdua bersulang untukku, aku memberitahumu tahun itu,
pada malam pernikahan di kota militer tertinggi, kamu membunuh Bai Xuanqi dan Zhan siapa pembunuh para leluhur. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tercengang, dan mereka selalu percaya bahwa orang yang membunuh Bai Xuanqi dan Zhan Zusheng adalah Raja Dewa Yuan. Raja Dewa Yuan telah terbunuh dan 9 suku juga dibuang, tetapi mereka mendengar dari kata-kata Tan Yun bahwa sepertinya pembunuhnya adalah orang lain. Wow, penguasa surgawi tertinggi tiba-tiba berdiri, menatap Tan Yun dan tidak sabar untuk mengatakan, Tuan Muda Jing, maksudmu pembunuh putriku bukanlah Dewa Raja Yuan, tetapi orang lain. Zhan Peng juga berdiri, berpikir bahwa ketiga putranya sudah mati, dia menekan kesedihan di hatinya, menatap Tan Yun dan bertanya, Tuan Muda Jing, bicaralah. Ya, Tan Yun berbisik, Raja Dewa Yuan difitnah. Pembunuhnya bukan dia, tapi orang lain. Yuner, apakah yang kamu katakan itu benar? Lingxia Sangshen juga berdiri dan bertanya. Apa yang saya katakan benar-benar benar? Tan Yun berkata dengan pasti. Siapa pembunuhnya? Dewa Lingxia bertanya. Hahaha. Tan Yun tertawa, menyesap anggur lagi, melirik orang-orang dengan dingin, dan berkata dengan sangat arogan, siapa pembunuhnya? Siapa lagi? Tentu saja ini aku. Tentu saja ini aku. 5 kata pendek, seperti bola meriam berat yang dilemparkan ke kerumunan, menyebabkan kegemparan. Apa? Ini Tuan Muda Jing. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Sueying Tianzun melakukan teknik deduksi yang hebat di awal, dan hasil deduksi dibuat oleh Dewa Raja Yuan? Iya, bagaimana teknik deduksi yang hebat bisa salah? Apakah Tuan Muda Jing gila? Apakah dia berbicara omong kosong? Petik 2 petik 2. Diam. Dewa Lingxia berteriak, dan penonton tiba-tiba menjadi sunyi. Dia menatap Tan Yun dengan marah, Yuner, apakah kamu gila? Kamu melakukan kejahatan semacam ini. Sueying Tianzun semuanya telah melakukan pengurangan besar pada awalnya, dan pembunuhnya adalah Dewa Raja Yuan, mengapa kamu mengatakan kamu adalah dirimu sendiri? Saya mengerti untuk guru, Anda benar-benar ingin membunuh Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi, dan sekarang Anda mabuk dan berbicara omong kosong. Terjebak. Tan Yun mengangkat botol anggur tinggi-tinggi dan membantingnya ke tanah. Dia menatap Dewa Lingxia, dan berkata dengan suara yang dalam, Lingxia, aku benar-benar tersentuh. Aku tidak berharap aku mengatakan itu. Kamu masih bisa sangat melindungiku. Yuner, kamu. Lingxia Sangshen menggelengkan kepalanya, memandang muridnya yang paling terpercaya, dan bahkan menyebut dirinya dengan namanya. Dia gemetar karena marah dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jing Yun, kamu gila. God Chaos bangkit dan meraung. Aku gila. Hahaha. Tan Yun tiba-tiba tampak jelek, menunjuk satu jari, dengan marah menunjuk Dewa Lingxia, dan berteriak, bahkan jika aku gila, aku juga marah padamu karena hal yang tidak tahu berterima kasih ini. Ketika kata-kata ini keluar, para penonton terkejut. Kecuali Tianzun Mufeng dan Tianzun Baicheng, semua orang tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan mengutuk Dewa Lingxia seperti ini. Kamu, Lingxia sangat marah sehingga matanya memerah, kamu murid pemberontak, yang sangat mempercayaimu sebagai guru, kamu berani memarahimu sebagai guru. Jing Yun, cepat minta maaf pada ibuku. Li Xin cemas, air mata mengalir di matanya. Dia benar-benar bingung saat ini. Hal yang sama berlaku untuk Li Ximin. Kedua saudara dan saudari itu tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan mengatakan ini kepada ibunya. Minta maaf. Benar-benar konyol. Mata Tan Yun merah, dan dia menatap Dewa Lingxia dan berteriak, apakah aku musuh atau kamu musuh, tahukah kamu? Pada saat ini, Yu Qihao di kursi sangat bersemangat, dan memberitahu Yu Qirufeng, ayah, tidak apa-apa kali ini, kesalahan Jing Yun akan menderita setelah minum. Iya, hahaha, kita akan menambahkan bahan bakar ke api nanti dan mencoba membuat tuanmu mengeksekusi Jing Yun, jadi kita tidak perlu mengambil risiko. Zhan Peng sangat gembira ketika ayah dan anak itu mentransmisikan suara. Dia sepertinya melihat adegan di mana Dewa Lingxia membunuh Tan Yun dalam kemarahan. Dewa Lingxia gemetar, aku sangat marah, kemari. Ikat aku dengan Jing Yun dulu. Kakak junior ketiga, kakak junior keempat. Yu Qihao melepaskan aura tirani dari alam abadi ketujuh ke seluruh tubuhnya, dan berkata dengan keras kepada Zhao Wuyi dan Yang Yuxin di alam abadi ketiga di sampingnya. Ini saudara kedua. Setelah Zhao Wuyi dan Yang Yuxin menjawab, mereka membalikkan tangan dan mengorbankan pedang ilahi, bangkit dari kursi, dan pergi ke Tan Yun bersama Yu Qihao.
Ibu, biarkan mereka berhenti. Li Xin cemas dan air mata menetes. Diam untuk ibumu. Tidak menunggu Lingxia untuk melanjutkan mitos, tiba-tiba sebuah suara menjerit menembus rumah suci Hongmeng, ah lengan kananku. Pompa, darah tiba-tiba muncul, dan lengan yang patah terbang secara horizontal, tetapi Mu Zentianzun yang duduk di kursi, tiba-tiba naik ke langit, dan memotong lengan kanan Yu Chihao dengan pedang. Adegan ini tidak terduga untuk semua orang. Adegan berikutnya terjadi bahkan lebih terpana di tempat. Mu Zhen, bunuh dia. Tan Yun terhempas ke udara, dan sosoknya berkedip-kedip dari kehampaan. Dua pukulan mengenai kepala Zhao Wuyi dan Yang Yuxin. Ledakan. Dengan dua suara keras yang tumpul, Zhao Wuyi dan Yang Yuxin belum lega, kepala mereka pecah, jiwa dan janin mereka hancur, dan dua mayat tanpa kepala disemprot dengan darah dan jatuh di rumput. Ayah, selamatkan aku. Yu Chihao menjerit ngeri. Berhenti. Yu Chi naik ke udara seperti angin, dan hendak menyelamatkannya, dan tangan kanannya memutar cakar untuk meraih bagian belakang leher Mu Zentianzun. Wow, sosok Tan Yun melintas, dan muncul di belakang Mu Zentianzun dengan sangat cepat, dan melayangkan pukulan ke Wei Chi Rufeng. Ledakan. Saat tinju kanan Tan Yun dan cakar kanan Yu Chi Rufeng saling memukul, ekspresi Yu Chi Rufeng terkejut, dan Tan Yun mengepal sejauh ratusan kaki. Yu Chi Rufeng terkejut. Menurutnya, dia tidak menggunakan semua kekuatannya, tapi itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung Tan Yun. Tapi Tan Yun sehebat dulu. Tan Yun juga ditolak oleh puluhan kaki ke kiri sebelum dia berdiri teguh. Ah, tidak. Pada saat ini, Yu Chihao mengeluarkan jeritan yang sangat tragis, tapi Mu Zentianzun lah yang menusuk dada Yu Chihao dengan pedang. Pergi ke neraka. Ledakan. Saat kekosongan itu runtuh, Tan Yun berbalik di udara dan memukul leher Yu Chihao dengan tendangan. Kaca, bang. Segera, tulang leher Yu Chihao patah, darah memercik, dan lehernya meledak. Begitu kepalanya terbang menjauh dari tubuh, dia ditendang oleh Tan Yun, dan tengkoraknya benar-benar mati di mata Yu Chi. Itu meledak di celah. Diam. Tenang, semua orang melihat tubuh Yu Chihao, Zhao Wuyi, dan Yang Yuxin, dan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Dewa Lingxia memandang Tan Yun dengan tak percaya. Dia tidak bisa menerima bahwa muridnya yang paling dihormati akan sangat panik hari ini. Para dewa dan dewa memandang Tan Yun. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun akan menjadi sangat gila ketika dia mengatakan bahwa dia akan membunuh, dan dia masih memiliki kekuatan tantangan lompatan katak yang mengerikan. Mengapa dia melakukan ini? Li Xin bergumam pada dirinya sendiri pucat dan pucat. Orang lain juga berpikir begitu. Adik kecil, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Luo Yu bangkit dan menatap Tan Yun. Pada saat ini, dia dan saudara-saudari senior lainnya memandang Tan Yun dan merasa aneh. Pada saat ini, semua dewa, raja dewa, dan leluhur semua percaya bahwa Tan Yun sudah mati hari ini. Tidak, pada saat ini, Yu Chi berlutut di tanah seperti angin seperti orang gila, memegangi tubuh Yu Chihao, menangis dengan memilukan, "Haoer, tolong jangan mati. Kakakmu sudah mati, dan keluarga Yu Chi kami juga telah hancur. Jika kamu mati, kamu akan menjadi satu-satunya yang tersisa sebagai ayahmu. Oh, apa yang kamu minta untuk menjadi ayahmu?" Engah. Yu Chi Rufeng mengamuk di dalam hatinya dengan kesedihan, mengeluarkan seteguk darah. Setelah dengan lembut meletakkan tubuh Yu Chihao di tanah, dia berdiri dengan gemetar, dan raungan serak membuat kekosongan penuh dengan jaring laba-laba. Krek, Jing Yun, kamu bunuh putriku, bunuh putraku, aku harus membunuh hari ini. Anda, Divine Power Yu Chi Rufeng yang besar melonjak di tubuhnya, dan ketika dia hendak menindak Tan Yun dengan rambutnya yang acak-acakan, kalimat Tan Yun berikutnya mengejutkannya. Tan Yun menyeringai dan berkata, "Hahaha. Apakah kamu benar-benar berpikir aku baru saja membunuh putri dan putramu sesederhana itu? Kamu telah menunjukkan kepadaku dengan jelas." Tan Yunyu menjentikan lengannya, melepaskan kekuatan gaib, memadatkan gambar memori dari kehampaan. Saat melihat adegan di gambar memori, Yu Chi Rufeng memuntahkan 3 darah lagi. Dia melihat bahwa Tan Yun dan Sueying Tianzun yang telah memasuki alam rahasia Yu Chi, membunuh ayah dan murid mereka, dan telah menyempit dan menarik pemujaan besar. Selain itu, Sueying Tianzun juga disebut Pastor Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun berani mengumumkan hubungannya dengan Sueying Tianzun adalah karena dia sangat yakin bahwa dia tidak akan membiarkan berita itu menyebar. Aku marah, dan aku marah. Yu Chi meraung dengan suara serak,
Jing Yun, kau iblis, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam ayah dan anak-anakku. Tepat ketika Yuchi Rufeng ingin mengambil tindakan, Dewa Lingxia tidak diragukan lagi berkata, Patriark Yuchi, berhenti, bahkan jika kamu membunuh Jing Yun, Tuhan akan membersihkan pintunya sendiri. Mendengar ini, Yuchi Rufeng menahan keengganan, dan mengaum panjang ke langit, tetapi tidak bertindak pada Tan Yun. Dia menatap Tan Yun dengan ganas, jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ribuan kali. Pada saat ini, para raja besar, dewa, dan pelindung di kursi berseru. Luar biasa, murid yang paling dihormati dari dewa leluhur asal pertama, Sui Tianzun, ternyata adalah putri Jing Yun. Iya, tapi bagaimana ini mungkin? Berapa umur Jing Yun? Dia baru berusia 2 hingga 3.000 tahun jika dia meninggal, tetapi Tianzun Suiying telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Iya, aku tidak bisa mengetahuinya. Jika Suiying Tianzun benar-benar putri Jing Yun, maka sangat mungkin Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi dibunuh oleh Jing Yun, dan Suiying Tianzun membuat tangan dan kaki saat melakukan teknik deduksi hebat dan menyalahkan Raja Dewa Yuan. Iya, ya, sangat mungkin bahkan Yu Wensu dibunuh oleh Jing Yun. Ngomong-ngomong, Jing Yun ini sepertinya memiliki banyak latar belakang. Petik 2 petik 2. Dengan suara diskusi semua orang yang tertinggal di telinga, Mahaguru Surgawi menatap Tan Yun dengan ganas, dan meraung, binatang, saya tidak peduli apa latar belakang Anda. Jika putri saya benar-benar dibunuh oleh Anda, saya pasti akan menginginkannya, kamu untuk mati. Jing Yun. Zhan Peng menggertakkan giginya dan menatap Tan Yun, jika kamu benar-benar membunuh leluhur, aku bersumpah kamu tidak akan mati. Apakah kalian berdua tuli? Tan Yun mengabaikan tatapan semua orang, memandang Tuhan Surgawi tertinggi dan Zhan Peng, dan berkata dengan tenang, berapa kali Anda ingin saya mengatakannya sebelum Anda percaya bahwa saya membunuhnya? Oh, begitu, Anda ingin melihat dengan mata kepala sendiri, seperti apa anak-anak Anda sebelum mereka mati. Oke, aku akan memenuhimu. Setelah Tan Yun berbicara, gambar memori dalam kehampaan berubah, dan semua orang melihat proses pembunuhan Tan Yun terhadap Yu Wensu. Kemudian, saya melihat Tan Yun membunuh Bai Xuanqi dan Zhan Zusheng. Ah, anakku. Air mata berlumpur Zhan Peng mengalir ke matanya, dan dia putus asa dan marah. Memikirkan ketiga putranya semuanya mati di tangan Tan Yun, orang bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Kier, surga tertinggi menangis, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Jangan khawatir, ayah akan membalas dendam. Supreme Tianzun memandang Zhan Peng dan berkata, ayo bertarung dengannya. Oke, begitu Zhan Peng berbicara, dia diinterupsi oleh Dewa Lingxia, Jing Yun akan mati hari ini, tetapi beberapa hal harus diklarifikasi sebelum dia bisa dibunuh. Kalian berdua mundur. Dewa Lingxia tidak bodoh. Dia dapat mengetahui dari Tan Yun sebagai ayah dari Suiying Tianzun bahwa Tan Yun tidak hanya memiliki latar belakang, tetapi juga sangat mungkin untuk bereinkarnasi. Ibu, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong jangan bunuh dia. Mata Li Xin berkaca-kaca, dan matanya panik. Ibu, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku hanya tidak ingin dia mendapat masalah. Dewa Lingxia mengabaikan putrinya, dia mencibir pada Tan Yun, pemberontak, rekrut dengan jujur, mengapa kamu ayah dari Suiying Tianzun? Kamu masuk ke alam Dewa Hongmeng dan dengan sengaja mendapatkan kepercayaanku, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu pemberontak berani mengkhianatiku, hari ini kamu merekrut dengan jujur, demi Xin, aku akan menjaga seluruh tubuhmu, jika tidak, aku ingin kamu mati. Tan Yun menatap Lingxia dengan dingin, jangan khawatir, aku akan memberitahumu semua ini. Sebelum memberitahumu, ada beberapa hal yang ingin aku katakan kepada Zhan Peng dan banyak orang. Setelah itu, Tan Yun memandang Zhan Peng dan berkata sambil tersenyum, Zhan Peng, perhatikan baik-baik, aku tidak hanya membunuh ketiga putramu. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, gambar memori berubah. Dan berubah menjadi Exhibition Mansion, tetapi melihat pembunuhan-pembunuhan Tan Yun, Exhibition Mansion berlumuran darah. Kemudian Tan Yun membunuh ayah Zhan Peng dan memakukan mayatnya ke gerbang mansion. Ah! Mata Zhan Peng memerah, dan kesedihannya sangat menyakitkan. Wajahnya memerah dan dia mengeluarkan raungan kemarahan dan kesedihan. Jing Yun, kenapa? Kenapa kamu begitu kejam dan kejam untuk menghancurkan istana pameranku?
Bahkan jika putra sulung dan putra kedua saya adalah kesalahan mereka sebelumnya, tetapi Anda telah membunuh mereka, mengapa Anda masih memperlakukan keluarga saya seperti ini? Kenapa? Mengapa? Tan Yun berteriak, dasar binatang buas, kamu malu bertanya kenapa? Tan Yun menekan amarahnya, dan gambar ingatannya terus berubah. Semua orang melihat Tan Yun pertumpahan darah keluarga Gongsun, Ma Mansion, Titan God Palace, Del. Sialan, kaulah pembunuhnya. Titan Tianzun meraung seperti guntur, kamu bunuh keluargaku, aku ingin kamu mati hari ini. Pemilik keluarga Ma Boshang, dengan mata merah, meraung untuk membunuh Tan Yun. Tetapi para raja dan patriark dewa lainnya benar-benar ngeri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pembunuh yang telah mengganggu seluruh alam dewa Hongmeng dan panik, sebenarnya adalah murid Lord Lingxia Sangshen yang paling disukai. Pada saat ini, selain Mu Feng Tianzun, Bai Cheng Tianzun, Mu Zhen Tianzun, dan Li Xiyin, semua termasuk Li Ximin ingin Tan Yun mati. Jing Yun. Li Ximin memandang Tan Yun dan berkata dengan tegas, jika saya buta, dan memperlakukan Anda sebagai saudara, saya tidak berharap Anda menjadi binatang yang begitu kejam. Tan Yun memandang Li Ximin dan berkata dengan dingin, apakah itu hatiku yang kejam, atau orang tuamu dan banyak orang yang hadir, kamu akan segera tahu. Pada saat ini, Lord Lingxia memandang Tan Yun dan Mu Zhen Tianzun, dan setelah menghela nafas, dia menunjukkan niat membunuhnya, kalian berdua pemberontak katakan saja jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Setelah Anda selesai berbicara, Lord God ingin membersihkannya, pintu. Terutama kamu Jing Yun, katakanlah. Kamu jelas adalah ayah dari Sueying Tianzun, tetapi kamu bersembunyi di alam Dewa Hongmeng. Apa tujuanmu? Terserah Anda, saya akan memberitahu Anda, tetapi saya harus menjawab semua pertanyaan satu persatu. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, mengulurkan jari untuk menunjuk Zhan Peng di udara, dan berkata dengan tajam, Zhan Peng, mantan badan tertinggi Hongmeng penjaga itu juga salah satu orang yang paling dipercaya. Kemudian, kamu mengkhianati Hongmeng Supreme dan memberitahu Lingxia Tianzun, Raja Dewa Tertinggi, di mana dia menyembuhkan. Lalu, Lingxia Tianzun dan Raja Dewa Tertinggi memberitahu berita itu. Tan Yun berhenti dan berbalik dan menunjuk ke Dewa Kekacauan, katakan padamu siapa yang masih kekacauan Tianzun pada waktu itu. Anda memberitahu Anda berita itu kepada Master Chaos Supreme, dan kemudian, Master Anda bergabung dengan Si Yuan Supreme, berkhianat terhadap Hongmeng Supreme, dan secara brutal membunuh Hongmeng Supreme. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Zhan Peng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Hongmeng Supreme sangat mempercayaimu di masa lalu, mempercayai Raja Dewa Tertinggi, dan Lingxia yang dia bangkitkan. Tapi dia dikhianati oleh 3 orang paling terpercaya, dan dia melancarkan pembantaian berdarah pada 12 protos di bawah komando Hongmeng Supreme. Setelah mendengar ini, Dewa Lingxia segera berkata, kamu omong kosong. Aku omong kosong. Tan Yun meraung, Lingxia, tidak apa-apa bagi Zhan Peng dan Raja Tertinggi untuk mengkhianati Agung Hongmeng, mengapa kamu mengkhianatinya? Pada titik ini, mata Tan Yun merah, dan adegan budidaya Lingxia untuk tumbuh. Muncul di benaknya, hati Tan Yun seperti pisau. Tidak ada kebencian tanpa alasan, itu paling cocok untuk Tan Yun. Lingxia, Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata lagi, sudah cukup bagi Zhan Peng dan Raja Tertinggi untuk mengkhianatinya, tetapi mengapa kamu mengkhianatinya, mengapa? Dia membesarkanmu secara pribadi dan mengasuhmu menjadi dewasa. Di dalam hatinya, kamu bukan hanya seorang murid, tetapi juga putrinya. Dia menggali hatinya untukmu, bagaimana kamu bisa mengkhianatinya? Dari kata-kata Tan Yun, semua orang diam-diam mengatakan bahwa Tan Yun adalah mantan bawahan Hongmeng Supreme, yang datang untuk membantu Hongmeng Supreme membalaskan dendamnya. Dengan berlinang air mata, Li Xiyin memandang Tan Yun dan berkata, Jing Yun, kamu salah paham tentang ibuku. Dia berkata bahwa dia tidak pernah mengkhianati Hongmeng Supreme, karena dia jatuh ke jalan ajaib dan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, untuk mencegah lebih banyak orang menderita. Ibuku baru saja membunuh kerabatnya dengan benar. Jing Yun, tolong cepat minta maaf kepada ibuku menganggapmu sangat serius, dia hanya mengatakan bahwa dia ingin membunuhmu, dia hanya marah. Tan Yun memandang Li Xiyin dan berkata, kamu ditipu oleh ibumu. Xiyin, ibuku tidak berbohong padamu. Dewa Lingxia berbicara kepada Li Xiyin, dan memandang Tan Yun dan berkata dengan dingin, seperti yang dikatakan putriku, Hongmeng Supreme adalah pembunuh.
Kamu kentut. Pada saat ini, sebuah suara indah terdengar dari istana musim panas, dan pada saat berikutnya, seorang wanita yang menakjubkan muncul dari sisi Tan Yun. Wanita itu tinggi, menonjol ke depan dan ke belakang, dan sepasang kaki lurus berwarna gading menjulang di bawah gaun merah. Dia memiliki sosok seperti iblis, kulitnya seperti salju, rambut hitamnya jatuh di bahunya yang harum, hidungnya indah, dan fitur wajahnya sangat halus. Melihat wanita segar dan halus dalam gaun merah di samping Tan Yun, Zhan Peng, Maha Guru Surgawi dan banyak lainnya, mata mereka melebar dan tampak seperti neraka. Terutama Dewa Lingxia memandang wanita berbaju merah dengan warna yang luar biasa di matanya, dan dia gemetar, Zenji, kamu belum mati. Tuan, mengecewakanmu, aku tidak mati. Zenji mencibir, pada awalnya kamu mengira kamu membunuhku, sayang sekali aku melarikan diri. Mendengar kata Zenji, beberapa orang seperti Li Xin dan Li Ximin tiba-tiba terbangun. Mereka tahu bahwa, dahulu kala, hanya ada satu murid Dewa Lingxia, dan itu adalah Zenji. Baru kemudian, Zenji mengkhianati Dewa Lingxia karena Hongmeng Supreme, dan dibunuh olehnya. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa Zenji tidak mati. Zenji memandang Dewa Lingxia, dan berkata dengan dingin, Tuan, Anda terkejut melihat bahwa murid itu tidak dibunuh oleh Anda, kan? Zenji berkata, menggertakkan giginya dan berkata, Lingxia adalah dewa, orang-orang menginginkan wajah dan kulit. Di masa lalu, kamu, Zhan Peng, dan Raja tertinggi mengkhianati tuanmu, dan kamu kejam dan membalas dendam. Setelah membunuh CZ, dia bahkan memerintahkan untuk memfitnah CZ untuk membunuh orang yang tidak bersalah, mengatakan bahwa Anda benar dan menghancurkan kerabat, itu benar-benar tidak tahu malu. Mendengarkan kata-kata Zenji, para dewa raja dan pelindung yang hadir di tempat itu saling memandang, jelas meragukan apakah kata-kata Zenji itu benar atau tidak. Pemberontak. Lingxia sang gemetar karena marah, menunjuk dengan marah ke Zenji, Tan Yun, dan Mu Zentian, dan dengan tegas berteriak, ketiga pemberontak semuanya pemberontak. Kalian tidak mendengarkan mereka, mereka semua omong kosong. Semua dewa, raja dewa, dan leluhur bangkit satu demi satu, menghadap Lingxia dan berkata dengan hormat, Tuan Dewa. Kami tidak percaya. Ketika Tan Yun hendak berbicara, suara menyenangkan lainnya terdengar dari istana musim panas. Suamiku, sebelum melakukannya, biarkan aku berbicara dengan Lingxia. Selama ribuan tahun, aku selalu ingin berbicara dengannya. Bagaimanapun, dia adalah putri kami di hatiku. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Lingxia Sangshen bergetar, dan sebuah gambar muncul di benaknya. Dalam foto itu adalah foto Hongmeng Supreme dan istrinya, Dewa Ruang dan Waktu yang merawat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, Shen Subing muncul dari sisi Tan Yun. Shen Subing memandang Tan Yun, dengan sedikit menyalahkan diri sendiri di matanya, suamiku, di masa lalu Lingxia mengkhianatimu. Aku juga memiliki tanggung jawab tertentu. Aku terlalu memanjakannya. Aku tidak mendidiknya dengan baik, dan aku salah. Semua orang memandang Shen Subing, bertanya-tanya yang mana yang dinyanyikan lagi. Shen Subing, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dewa Lingxia memandang Shen Subing dan memarahi. Shen Subing menatap Lingxia dengan cinta keibuan di matanya. Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah kekuatan supernatural memadatkan bayangan ingatan dari kehampaan. Saat melihat adegan pada gambar memori, Dewa Lingxia secara bertahap menjadi diam. Semua orang terlihat, tetapi melihat istri Hongmeng Supreme, Time and Space God King, berdiri di depan seorang gadis muda berwarna merah muda. Ibu, apakah saya yatim piatu, kan? Mata gadis kecil itu tertutup kabut. Omong kosong. Raja Dewa Ruang dan Waktu berjongkok dan memeluk gadis kecil itu di lengannya dan berkata, Lingxia, gurunya adalah ibumu, dan gurumu adalah ayahmu. Tuan dan tuanmu tidak memiliki anak. Anda adalah putri kami di hati kami, mengerti? Hehe, Tuan, kamu sangat baik padaku. Gadis kecil itu dengan lembut mencium Raja Ruang dan Waktu, Lingxia mencintaimu dan Tuan. Melihat ini, Shen Subing tidak tahu kapan matanya yang indah sudah dipenuhi air mata, dan hal yang sama berlaku untuk Tan Yun di sampingnya. Lingxia Sangshen gemetar di mana-mana, dia melihat gambar memori, air mata keluar dari matanya dan terlepas dari pipinya. Dalam gambar memori, gadis kecil itu berada di pelukan Dewa Ruang dan Waktu, dan berkata dengan suara seperti susu, Ibu, kamu mendapatkan namaku, kan?
Tidak, apa yang terjadi dengan tuanmu? Wajah Dewa Ruang dan Waktu Raja King Guo King Cheng penuh dengan senyuman. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku, mengapa aku dipanggil Lingxia? Kata gadis kecil itu. Oke, Raja Ruang dan Waktu berkata sambil tersenyum, ketika gurumu menjemputmu di bawah Gunung Lingzun, itu adalah cahaya malam. Tuanmu ingin kamu menjadi seperti matahari terbenam di Gunung Lingzun, sehingga kamu dapat tumbuh dengan riang. Jadi aku menamaimu Lingxia. Gadis kecil itu berkata dengan gembira, Ibu, guru sangat baik kepadaku. Bukankah Tuan memperlakukanmu dengan buruk? Raja Dewa Ruang dan Waktu berpura-pura sedih. Tidak, kata gadis kecil itu dengan patuh, guru juga mencintaiku. Ibu, ketika saya dewasa, saya harus menghormati Anda dan guru. Gambar berakhir di sini. Ketika gambar memori berakhir, Sen Subing memandang Dewa Lingxia dengan air mata di wajahnya, gemetar karena marah. Lingxia, lihat apa yang kamu katakan ketika kamu masih kecil. Apakah kamu tidak malu? Tuanmu dan aku telah mengasuhmu dan memberimu sumber daya kultivasi terbaik, tetapi bagaimana denganmu? Bagaimana kamu menghargai tuanmu? Kamu mengkhianatinya dan mengkhianatinya. Bukankah benar kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kesalahanmu? Mendengarkan omelan Sen Subing, air mata Dewa Lingxia menetes. Pada saat ini, dia menangis. Orang yang selalu jahat memiliki sisi rapuh. Gambar ingatan. Sen Subing menyentuh sisi paling rapuh dari hati Lingxia Sangshen. Pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka dapat melihat bahwa Sen Subing di depannya adalah istri dari mantan tertinggi Hongmeng, Raja Ruang dan Waktu. Pada saat yang sama, semua orang mulai berspekulasi tentang identitas Tan Yun. Karena Tan Yun adalah suami Sen Subing, lalu apakah Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme? Memikirkan hal ini, semua orang merasa itu tidak mungkin. Dalam hati mereka, Hongmeng Supreme telah mati sepenuhnya setelah reinkarnasi, bagaimana mungkin Hongmeng Supreme? Semua orang percaya bahwa balas dendam Tan Yun pasti untuk istrinya, Sen Subing. Ketika semua orang diam-diam berpikir, Dewa Lingxia menggigit bibir merahnya dan menatap Sen Subing dengan air mata, dan gemetar, Tuan. Jangan panggil aku guru. Sen Su berkata dengan dingin, sejak kamu mengkhianati tuanmu, sejak kamu menjadi kaki tangan yang membunuh tuanmu, kami sudah lama dikategorikan. Sekarang, saya hanya ingin Anda mengembalikan kepolosan suami saya di depan semua orang. Bukan suami saya yang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, tetapi Anda yang menanamnya. Mata Dewa Lingxia kabur karena air mata. Tepat ketika dia akan berbicara, God Chaos di sebelahnya tiba-tiba berdiri dan memelototi Sen Subing. Pelacur, kamu tidak bisa bicara omong kosong di sini. Hongmeng Supreme baru saja membunuh orang yang tidak bersalah. Tidak menunggu mitos kekacauan, Tan Yun berkata dengan tajam, kamu bocah tutup mulut Laozi. Saat itu, apakah kamu lupa, bagaimana kamu menikahi Lingxia? Kamu berlutut di luar Hongmeng Divine Mansion dan memohon padaku selama 3 hari 3 malam sebelum aku setuju. Alasan utama mengapa Lingxia menjadi buruk adalah karena kamu. Kamu membuatnya mengkhianatiku. Kata-kata Tan Yun seperti blockbuster yang dilemparkan ke dalam pikiran semua orang. Semua orang menatap Tan Yun dengan kaget, dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Karena mereka dapat mendengar dari kata-kata Tan Yun bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Kamu, apakah kamu Hongmeng tertinggi? Dewa kekacauan tiba-tiba memucat, dan segera menggelengkan kepalanya, tidak, itu tidak mungkin. Setelah reinkarnasi Hongmeng Supreme, kamu mati di kota Mochizuki. Kamu tidak bisa menjadi Hongmeng Supreme, sama sekali tidak mungkin. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Tan Yun berkata dengan tajam, Hongmeng Tyrant. Ledakan. Saat langit runtuh satu demi satu, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 20.000 sang, dan dia memadatkan Magnificent Armor. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, pedang pembunuh ilahi Hongmeng terbang keluar dari alis Tan Yun, berubah menjadi raksasa setinggi 13.000 kaki, dan muncul di tangan kanannya. Ini adalah tubuh Tuan Hongmeng dan armor Dewa Hongmeng yang hanya bisa ditampilkan oleh Hongmeng Supreme. Wajah Chaos Sangshen menjadi lebih pucat dan dia berseru, kamu benar-benar tidak mati. Guru, Tuan, ekspresi Lingxia kusam dan bergumam pada dirinya sendiri. Kamu diam. Tan Yun menatap Dewa Lingxia, dan ketika matanya merah, setetes air mata besar meluncur, aku tidak menganggapmu sebagai pemberontak. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 3.000 kaki,
dan alasan dia menjadi lebih kecil adalah karena tingginya lebih cocok untuk pertempuran. Tan Yun menatap para bangsawan surgawi, Raja Dewa, dan Patriark, dan tidak ada keraguan bahwa suara itu terdengar, saya adalah penguasa tertinggi Hongmeng. Saya di sini hari ini untuk membalas dendam. Setelah balas dendam, saya akan menyatukan alam Dewa Hongmeng. Mereka yang mengikuti saya makmur, dan mereka yang memberontak terhadap saya mati. Pada saat ini, siapapun yang menyerah, saya tidak akan menyalahkannya, tetapi premisnya adalah terbatas pada Anda yang tidak mengkhianati saya di masa lalu, dan tidak membantai 12 protos di bawah komandoku. Siapapun yang membantai akan mati bahkan jika dia menyerah. Mendengar itu, di antara para dewa, Raja Dewa, dan leluhur, hanya beberapa orang yang tidak mengkhianati dan berpartisipasi dalam pembantaian bawahan Tan Yun di masa lalu tampak sedikit ragu. Lingxia, jangan kaget. Pada saat ini, God Chaos berbicara kepada istrinya, hari ini Hongmeng Supreme tidak akan melepaskan kita. Cepat perintahkan siapapun yang berani menyerah dan membunuh tanpa ampun. Setelah mendengar ini, Dewa Lingxia melambat dan segera berkata, siapa yang berani menyerah dan membunuh 9 klan? Jangan takut, semuanya, dia hanya Raja Dewa kelas 9, jadi mengapa kita memiliki begitu banyak orang? Mendengar itu, siapa yang mau menyerah, berani menyerah. Penguasa surgawi tertinggi buru-buru berteriak, Hongmeng Supreme adalah kegilaan yang mematikan, Dewa Lingxia dulu adalah kebenaran dan kekerabatan. Kalian, jangan dibutakan olehnya. Jika kamu kembali padanya sekarang, kamu akan dieksekusi olehnya setelah itu. Dia bilang begitu sekarang, hanya untuk menstabilkan kalian yang ingin menyerah dan mengurangi musuh. Pada saat ini, Zhan Peng memikirkan ayahnya yang sudah meninggal, 3 putranya, dan semua orang di Zhan Mansion. Dia berkata dengan suara serak, Tuhan Yang Maha Esa benar. Sekarang semua orang harus satu pikiran untuk memecahkan masalah. Yun, betul sekali. Ukuran Titan Tianzun melonjak menjadi raksasa setinggi 2000 kaki, dan sepasang murid raksasa menunjukkan semangat juang yang gila, kita harus bekerja sama untuk membunuhnya. Tan Yun menutup telinganya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lao Xiao, Keratua, kalian semua keluar dan mengelilingi Hongmeng Divine Mansion. Begitu suara Tan Yun jatuh, tangan kirinya menopang langit, dan tiba-tiba seberkas kekuatan suci naik ke langit, menembaki kekosongan di tengah istana musim panas. Ledakan. Dengan suara bumi, bel surgawi muncul di kehampaan, dan ketika bel berbunyi, tirai yang menutupi rumah ilahi Hongmeng segera runtuh. Alasan mengapa Tan Yun membubarkan formasi besar adalah karena dia tidak ingin Dewa Lingxia membuka formasi besar dan menunjukkan kekuatannya. Kemudian, adegan yang mengejutkan semua orang yang hadir muncul. Itu tuan kecil. Dengan suara hormat, Xiao Longshe segera terbang keluar dari menara suci di telinga Tan Yun, dan berubah menjadi raksasa ungu biru raksasa dengan ketebalan 1000 kaki dan panjang 100.000 meter, ular piton. Semua orang melihat dari dekat dan menemukan bahwa itu berbeda dari piton. Di tengah kepalanya, ada satu tanduk sepanjang 100 meter. Seluruh tubuh unicorn berwarna ungu, dan ada kilatan busur. Dan itu hanya memiliki mata ungu raksasa, seperti tatapan kematian. Inilah inti dari Xiao Long Snake, naga ular binatang bermata ungu. Ledakan. Dalam keruntuhan kehampaan, naga ular bermata ungu binatang memancarkan aura alam abadi kelas 1 binatang yang mulia surgawi, membubung ke udara dengan kecepatan yang sangat cepat, dan muncul di sisi timur dari mansion ilahi Hongmeng. Tuan Gaga, saya akhirnya bisa menggerakkan otot dan tulang saya hari ini. Detik berikutnya, kera iblis pembunuh langit, yang tingginya 10.000 kaki, memancarkan napas binatang kelas 8, memegang tongkat raksasa hitam besar, membubung ke udara, dan tampak megah dan megah di barat, kosong dari istana Hongmeng. Mengaum. Dengan raungan yang memekakan telinga, naga emas dan singa, memancarkan napas binatang kelas 8, muncul dari langit di atas kepala Tan Yun dan terbang ke kehampaan selatan dari rumah suci Hongmeng. Nenek adalah beruang, aku akhirnya menunggu hari untuk membalaskan dendam tuanku. Dengan kutukan gemuruh yang teredam, Raja Beruang Naga Tianluo, juga binatang kelas 8, terbang keluar dari menara suci di telinga Tan Yun dan berubah menjadi raksasa, memegang sepasang palu gelap, seperti paman yang terbang ke kekosongan utara rumah ilahi Hongmeng dengan tendangan voli yang begitu kuat dan membujuk. Segera setelah itu, naga 12 cakar Moer, yang sudah menjadi binatang kelas 7, dan binatang Liger Xiaobai, yang juga binatang kelas 7, serta 7 raja kecuali Tianluo Long Xiongwang,
terbang keluar. Menara Dewa, terbang ke segala arah, tergantung di sekitar istana Hongmeng. Suamiku, kita juga keluar. Dengan suara yang menyenangkan, Namong Yukin, Tang Menggu, Tang Xinying, Tan Tai Xianer, Si Hong Xiao, dan Gongsun Ruoxi, yang sudah berada di alam Raja Ilahi ke-9, juga terbang keluar. Menara, terbang menuju kehampaan di sekitar istana Hongmeng. Segera setelah itu, Shen Suzhen, Sue Ziyan, Namong Ruxue, Fang Ziqing, Murong Sishi, juga terbang keluar dari Menara Dewa, dan Zhen Ji melayang ke langit, tergantung di langit di sekitar istana Hongmeng. Berdengung. Dalam kekosongan-kekosongan, Zishan, Miao Qingluan, He Tianlao, Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Wuxin Sangshen, yang sudah menjadi binatang Raja Dewa kelas 7, juga terbang keluar dari menara dan terbang di sekitar istana Hongmeng kekosongan, dengan orang-orang dan binatang buas, menghadirkan cincin besar, mengelilingi rumah suci Hongmeng. Tan Yun, saudari Shen dan aku akan menemanimu. Dengan suara yang menyenangkan, Suan Yuan Rou, kerajaan Raja Dewa kelas 9, muncul entah dari mana di samping Tan Yun. Tidak, kamu dan Su Bing dapat memegang rumah suci Hongmeng seperti yang lain, kata Tan Yun. Oke, kalau begitu kamu lebih berhati-hati. Setelah Suan Yuan Rou menjawab, dan Shen Su Bing terbang menuju kehampaan di sekitar Hongmeng Divine Mansion. Saudaraku, aku akan pergi ke kuil waktu dan ruang dan menghancurkan gerbang yang menuju ke alam dewa asal dan alam dewa kekacauan. Tuoba Yingying terbang keluar dari menara dewa dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk menembak ke langit. Aku menghitung orang tua itu. Mu Feng Tianzun berdiri tiba-tiba. Dan saya, Bai Cheng Tianzun juga berdiri, dan kedua tetua naik ke langit dengan kecepatan tinggi, mengambang di kehampaan Hongmeng Divine Mansion. Pada saat ini, ekspresi Dewa Lingxia, Dewa Kekacauan, dan bahkan semua orang yang hadir berubah drastis. Saya tidak menyangka Tan Yun akan tiba-tiba mengeluarkan begitu banyak orang kuat. Tuan Senior, memang Dewa Lingxia yang mengkhianatimu saat itu, dan bawahanmu tidak pernah membunuh bawahanmu. Pada saat ini, seorang Raja Dewa 9 kelas naik ke langit saat dia berbicara, melayang di depan Tan Yun, berlutut di udara. Saya mengerti. Tan Yun menatap Raja Dewa kelas 9 dan berkata, jika kamu kembali dan membunuh musuh bersamaku, kamu akan menjadi pahlawan. Aku akan menggunakannya kembali setelah ini. Raja Dewa berkata dengan penuh semangat, ini adalah Tuhan Yang Maha Esa. Pergi, dan jaga rumah suci Hongmeng dengan istriku. Perintah Tan Yun. Bawahan patuh. Setelah Raja Dewa menerima perintah, dia terbang ke arah kera iblis pembunuh surga dengan kecepatan tinggi. Tuan Hongmeng, bawahanmu juga tunduk. Tuan, dan bawahan. Dan bawahan. Petik 2. Petik 2. Ketika Lingxia sangat marah sehingga kulitnya membiru, ada 20 Raja Dewa dan lebih dari 80 pelindung kerajaan Raja Dewa yang memilih untuk kembali. Bagus. Tan Yun mengangguk. Segera, lebih dari 100 orang bubar, dan Shen Su Bing dan yang lainnya, dan binatang buas, ditangguhkan dalam kehampaan di sekitar rumah suci Hongmeng. Alasan mengapa mereka memilih untuk mengantre pada saat ini juga merupakan perjuangan ideologis yang sengit. Mereka tahu bahwa jika Tan Yun mati hari ini, dia tidak hanya akan mati, tetapi juga akan dibunuh oleh Dewa Lingxia. Namun, mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak memilih untuk berdiri dalam tim hari ini, begitu Tan Yun mengalahkan 5 Sangshen yang hadir, maka mereka akan mati. Dalam keraguan, mereka akhirnya memutuskan untuk tunduk pada Tan Yun, tidak ada alasan lain, karena mereka menyembah Hongmeng Supreme. Mereka merasa bahwa karena Hongmeng Supreme membalas dendam, mereka harus yakin akan hal itu. Oke, sangat bagus. Dewa Lingxia tertawa dengan marah, kamu pengkhianat, tunggu saja 9 klan terbunuh. Pada saat ini, Dewa Lingxia tahu bahwa hari ini dan Tan Yun tidak ada hubungannya dengan kematian. Kalau begitu, kesampingkan hubungan masa lalu dan bertarung sampai mati. Pada saat ini, Patriark keluarga Simen di alam manusiawi, Simen Qin, berbicara dengan Lingxia Sangshen tanpa muncul, Tuan Sangshen, saya berpura-pura mengikuti Tan Yun, dan kemudian saya akan menyerangnya lagi. Ya, Lingxia Sangshen setuju, ini kerja keras. Jika kamu bisa melukai Tan Yun atau membunuhnya, kamu akan menjadi pahlawan terbesar. Mendengar ini, Simen Qin naik ke langit dan melayang 100 meter di depan Tan Yun. Dia berkata dengan tulus, Tuan Hongmeng,
bawahan telah lama melihat bahwa Lingxia kesal, dan bawahan bersedia berada di sisi Anda dan mengikuti Anda. Bunuh musuh bersama. Rubah tua, aku ingin bermain trik denganku, kamu masih muda. Niat membunuh Tan Yun mengepul, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Oke. Dengan bantuan Patriark Simon, itu akan menjadi yang terbaik. Kamu sangat diperlukan untuk penyatuan aku dari alam Dewa Hongmeng. Tan Yun dapat melihat bahwa si Menkin berpura-pura menyerah, karena Tan Yun tahu bahwa setelah kematiannya di masa lalu, 3 klan kuno semuanya berpartisipasi dalam perburuan 12 protos di bawah komandonya. Dalam hal mundur 10.000 langkah, bahkan jika si Menkin benar-benar menyerah, Tan Yun akan mengambil kesempatan ini untuk mengejutkannya dan bahkan membunuhnya dengan serius. Tan Yun berkata lagi, kamu kuat dan kamu adalah penolongku yang baik. Tetaplah di sisiku dan bantu aku membunuh musuh. Bawahan patuh. Si Menkin tampaknya terbang ke arah Tan Yun dengan hormat, tetapi pada kenyataannya, membuat pukulan terkuat. Ketika Tan Yun, yang jaraknya dari si Menkin setinggi 3.000 kaki, hanya tersisa 30 kaki, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia naik ke udara di depan Tan Yun, berubah menjadi seberkas cahaya, muncul di belakang Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, matilah. Si mending tombak ajaib. Ledakan. Dalam runtuhnya langit, senjata tajam tipe kematian si Menkin Zhang keluar dari mulutnya, dengan cepat berubah menjadi raksasa 1000 meter, dan menembak ke arah belakang leher Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan jika Tan Yun menggunakan langkahnya yang megah, dia tidak bisa mengelak. Suamiku, hati-hati. Tuan, hati-hati. Sen Subing dan yang lainnya, binatang-binatang itu terkejut. Dan Dewa Lingxia, Dewa Kekacauan dan yang lainnya, ada sentuhan kegembiraan di mata mereka. Namun, di saat berikutnya, sebuah adegan terjadi yang membuat Dewa Lingxia dan yang lainnya benar-benar merasakan kekuatan Tan Yun. Api es Hongmeng. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, nyala es besar setinggi 100.000 kaki terbang keluar dari telapak tangan kirinya, berubah menjadi gunung es biru setinggi 100.000 kaki di kehampaan, membekukan Tan Yun di dalamnya. Pada saat yang sama, si Menkin, yang berada 2.000 kaki di belakang Tan Yun, dan tombak tajam yang melesat dari arah Tan Yun membeku. Kecepatan ledakan tombak tajam di gunung es turun 10%, tetapi pengurangan 10% ini cukup untuk menghidupkan kembali Tan Yun. Tidak baik, wajah si Menkin berubah drastis, dan kekuatan Dewa Kematian di tubuhnya melonjak. Segera, gunung es setinggi 100.000 kaki itu pecah berkeping-keping. Tan Yun, yang tingginya 3.000 kaki, tiba-tiba berbalik ke samping tanpa hambatan di gunung es, pompa. Tombak tajam memotong luka mengejutkan dari leher Tan Yun, dan darah menyembur keluar. Hancurkan untuk tuanku. Bang! Wow! Pada saat ini, saat si Menkin meraung, gunung es setinggi 100.000 kaki pecah berkeping-keping. Si Menkin Gang menghela nafas lega, dan tiba-tiba berteriak, Lingxia God, tolong bantu aku. Namun, Tan Yun menahan sakit leher yang parah, mengambil langkah dari kekosongan, dan tiba-tiba meraih telapak tangan kiri si Menkin yang besar. Faktanya, si Menkin tidak perlu meminta bantuan, suami dan istri Dewa Lingxia dan Dewa Kekacauan telah terbang menuju Tan Yun dalam upaya untuk menyelamatkan. Namun, sudah terlambat, dan si Menkin telah dipegang di telapak tangannya oleh Tan Yun. Tan Yun menghadapi Dewa Kekacauan dan Dewa Lingxia yang terbunuh, dengan tegas, matilah. Oh tidak, suara jeritan si Menkin berhenti tiba-tiba, dan Tan Yun dihancurkan secara paksa, tidak ada tulang yang tersisa, dan janinnya dimusnahkan. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Ketika Tan Yun memikirkannya, 11 pedang ilahi yang luar biasa melesat dari tengah alisnya, langsung tersebar di sekelilingnya, mengelilingi seluruh istana musim panas dengan radius 30 juta zang. Saat Tan Yun memasuki alam Raja Ilahi kelas ke-9, kecepatan arai pedang ilahi Hongmeng Tu yang dia atur hampir mustahil untuk dipertahankan. Meskipun Dewa Lingxia dan Dewa Kekacauan telah merencanakan untuk mematahkan formasi pedang Tan Yun dalam perjalanan mereka untuk membunuh Tan Yun, masih terlalu terlambat untuk menghentikannya. Berdengung. Di tengah getaran kehampaan, semua orang di istana musim panas terjerumus ke dalam kekosongan luas Hongmeng. Pada saat ini, Dewa Lingxia dan Dewa Kekacauan mengorbankan pedang suci mereka, membawa 2 lampu pedang sepanjang 100.000 kaki, dan menebas ke arah Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Dengan keberhasilan penyebaran arai pedang ilahi Hongmeng Tu, kecepatan gerakan Tan Yun telah meningkat 3 kali lipat,
dan dia menghindari dua lampu pedang dari pemenggalan dengan berbahaya dan berbahaya. Keciut, Dewa Lingxia dan Dewa Kekacauan memegang pedang suci dan berdiri di depan Tan Yun. Wei Qi seperti angin, Dugu bertanya pada langit, apa yang masih kamu lakukan? Dewa Lingxia berkata dengan dingin. Itu Tuhan Allah. Dugu Wentian dan Yuchi Rufeng, keduanya juga dewa, melayang di belakang Tan Yun dengan sangat cepat. Segera, sosok empat dewa yang kuat melintas dan muncul di empat arah yang berbeda, mengelilingi Tan Yun. Bahkan jika ada 4 pertempuran dan 1, aku tidak takut. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, menatap orang-orang di bawah, dalam satu pikiran, kekuatan tak terlihat menyelimuti semua dewa kecuali Zhan Peng dan Tuhan Surgawi tertinggi, Patriark. Aku memberimu kemampuan untuk meninggalkan formasi pedang, kalian keluar sekarang. Alasan mengapa Tan Yun tidak mengizinkan Shen Subing dan yang lainnya memasuki Hongmeng To Divine Sword Array untuk membunuh musuh itu sederhana, Tan Yun tidak berani. Karena dia memilih 4 dewa, itu adalah pertempuran yang sengit. Jika Shen Subing dan yang lainnya diizinkan masuk, begitu istrinya ditangkap oleh 4 pria kuat, dia akan dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di alam Raja Ilahi dan alam mulia surgawi di bawah yang tetap dalam formasi, dan dia tidak bisa menyerang mereka sama sekali di bawah pengepungan 4 kekuatan superior. Oleh karena itu, lebih baik membiarkan mereka keluar dan membiarkan mereka berperang dengan Shen Subing dan yang lainnya. Alam terendah yang hadir juga di alam Raja Ilahi. Setiap orang secara alami dapat memikirkan apa yang bisa dipikirkan Tan Yun. Selain itu, alasan mengapa Tan Yun tidak ingin penguasa surgawi tertinggi dan Zhan Peng pergi adalah karena dia harus membersihkannya sendiri. Jaga 2 binatang buas yang pernah paling mempercayaiku, tapi mengkhianatiku. Dewa Lingxia memandang rendah Titan Tianzun dan yang lainnya, dan memerintahkan, pergi. Keluar dan bunuh musuh. Titan Tianzun dan yang lainnya berkata dengan keras, bawahan mematuhi perintah. Tepat ketika Titan Tianzun dan yang lainnya hendak pergi, Dewa Lingxia berkata, ingat, biarkan Shen Subing hidup-hidup. Itu Tuhan-Tuhan. Desir-desir. Detik berikutnya, lebih dari 200 orang kuat keluar dari formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Titan Tianzun mengorbankan tongkat besar yang panjangnya ribuan kaki, dan meraung, kecuali Shen Subing, semua musuh lainnya akan dibunuh tanpa ampun. Segera, semua bangsawan surgawi dan pusat kekuatan dari alam Raja Ilahi satu demi satu mengorbankan alat suci mereka dan membunuh mereka menuju Nangong Yukin dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Dongfang Yusu, yang tertidur di luar kota Dewa Hongmeng, membunyikan peringatan Tan Yun, Yusu, sekarang kita telah memulai perang, musuh istana Dewa Hongmeng tidak boleh menjadi lawan kita. Cepat atau lambat mereka akan melakukannya, coba kabur. Gerbang kota, kamu sekarang menjaga gerbang dengan 8 dewa. Dongfang Yusu berkata, oke. Setelah Dongfang Yusu melewati transmisi suara, dia melayang ke udara dan terbang menuju kota Hongmeng dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Tuoba Yingying telah memasuki aula ruang dan waktu kota Dewa Hongmeng dan membunuh orang-orang yang menjaga aula ruang dan waktu, dan kemudian dia menghancurkan gerbang Dewa Alam Dewa yang menuju ke Alam Dewa Asal dan Alam Dewa Kekacauan. Setelah ini, semua susunan teleportasi yang mengarah ke 9 alam abadi Hongmeng dan berbagai kota dihancurkan. Beraninya kamu merusak susunan teleportasi. Setelah mendengar suara keras di aula duniawi, ratusan tentara bijak bergegas ke aula duniawi di bawah kepemimpinan seorang jenderal besar dan berteriak pada Tuoba Yingying. Mati! Tuoba Yingying mengucapkan kata kematian, dan melepaskan aura kuat dari Raja Dewa kelas 9 yang menyapu ratusan orang. Bang bang bang, segera, ratusan orang berteriak di masa depan sebelum mereka meledak berkeping-keping, berubah menjadi ratusan tulang kabut darah. Setelah Tuoba Yingying membunuh ratusan orang, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Hongmeng Sensan untuk mendukung Shen Subing dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Istana Hongmeng. Dalam arai pedang ilahi Hongmeng Tu, 4 pembangkit tenaga listrik, Dewa Lingxia, Dewa Kekacauan, Yuchi Rufeng, dan Dugu Wentian, berdiri di udara dan mengelilingi Tan Yun di 4 arah, Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut. Dalam kekosongan di bawah, berdiri Zhan Peng, Wuxiang Tianzun, Li Xiyin, dan Li Ximin. Ayah, Ibu, apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan kebencian kecuali dengan pertempuran yang menentukan? Li Xiyin menangis samar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Tan Yun menolak dirinya lagi dan lagi.
Ternyata ibunya mengkhianatinya dan merupakan kaki tangan yang membunuhnya. Kakak, jangan menangis. Li Ximin menghibur Li Xin dengan lengan kanan di sekelilingnya. Pada saat ini, kebencian Li Ximin terhadap Tan Yun menghilang, karena dia dapat melihat bahwa memang ibunya yang telah mengkhianati Hong Meng tertinggi, Dewa Ruang dan Waktu. Saudara laki-laki, Li Xin tidak bisa menangis. Saya tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada orang tua saya, dan saya tidak ingin melihat Tan Yun. Oh, Li Ximin menghela nafas. Pada saat ini, Tan Yun, yang tingginya 3.000 kaki, memegang pedang Excalibur Hong Meng, menatap kedua saudara dan saudari itu dan berkata, "Ximin, kamu pergi dengan puisi." Dewa Lingxia berkata, "Ximin, bawa adikmu dan segera pergi dari sini." Li Ximin melihat apa yang ingin dikatakan Tan Yun, tetapi dia tidak pernah mengatakan apa-apa, dan mengambil Li Xin yang menangis dan terbang keluar dari formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Alasan mengapa dia bisa terbang secara alami disetujui oleh Tan Yun. Setelah dua bersaudara itu pergi, Tan Yun menatap Dewa Lingxia, dan sepasang murid raksasa mengeluarkan kebencian yang mengerikan. "Pemberontak, hari ini aku ingin membersihkan pintu." Dewa Lingxia berkata dengan dingin, "Aku akui bahwa aku kasihan padamu saat itu, tapi aku tidak punya jalan untuk kembali. Tuan, jangan salahkan para murid karena kejam hari ini. Tuan, jika saya jadi Anda, saya hanya akan memilih balas dendam ketika saya setidaknya menjadi seorang Tianzun, tidak sekarang. Kamu bukan lawan kami, pegang saja dengan tanganmu. Selama kamu mati, aku bisa berjanji untuk tidak melakukan apapun pada Tuan." Mendengar itu, Tan Yun sangat marah, wajahnya muram dan mengerikan, "Binatang. Tidak peduli apa, kalian semua akan mati hari ini." Setelah teriakan, Tan Yun mengorbankan bunga haus darah dari kantong obat mujarab, memasukkannya ke dalam mulutnya, menghancurkannya dan menelannya ke dalam perutnya. Tiba-tiba, darah Tan Yun mendidih, dan kekuatannya tiba-tiba melonjak 10%. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, fitur wajah Tan Yun terdistorsi dan wajahnya mengerikan, dan dia membakar jiwa Raja Dewa Hong Meng. Tiba-tiba, kekuatan Tan Yun melonjak lagi sebesar 30%. Menghadapi keempat dewa itu, Tan Yun ingin segera menjadikan dirinya yang terkuat. Dia tahu bahwa di antara empat dewa, Dugu Wentian memiliki kekuatan terlemah. Dewa Lingxia, Dewa Kekacauan, dan Yuchi Rufeng semuanya adalah karakter yang sangat sulit. Anda harus tahu bahwa Dewa Lingxia adalah satu-satunya murid tertutup Tan Yun di masa lalu, dan Dewa Kekacauan adalah murid Dewa Leluhur Kekacauan yang paling dihormati, dan kekuatan keduanya dapat dibayangkan. Namun, Tan Yun tidak akan pernah mundur. "Pemberontak, aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini." Tan Yun memegang pedang Excalibur Hong Meng, dengan wajah mengerikan seperti hantu. "Ayo. Suamiku, ayo." Kekuatan para dewa dalam ruang dan waktu meresap ke dalam roh atas Lingxia, memegang pedang ilahi, ia menggunakan taktik 10.000 pendekar pedang dao dari kehampaan, dan tiba-tiba, puluhan ribu roh atas Lingxia muncul dari ruang kosong. 10.000 cahaya pedang merobek langit dan membunuh Tan Yun. Seni pedang kekacauan ilahi. Dewa kekacauan, untuk pertama kalinya, menggunakan kejeniusan leluhur kekacauan, dan kekuatan kekacauan membanjiri tubuhnya, seperti hantu, membunuh Tan Yun. Seni pedang 9 Dugu Misen. Ketika Dugu Wentian bergerak, itu adalah keterampilan warga kota. Dia memegang pedang suci dan melepaskan serangkaian cahaya pedang yang membentang ribuan kaki. Setiap cahaya pedang mengandung arti kesepian dan depresi, dan penuh dengan pembunuhan dan pembunuhan. Teknik kapak Dewa Yuchi. Yuchi Rufeng duduk bersila dari kekosongan Hong Meng, dan segera, 360 kapak dewa muncul dari langit di atas kepalanya. Kapak bersinar. Yuchi Rufeng menari lintasan misterius dengan lengan dari dadanya, dan kemudian tangannya tiba-tiba menopang langit. Segera, adegan mengejutkan terjadi. Saat 360 kapak ilahi yang melayang di atas kepalanya bergerak dalam lintasan misterius, satu demi satu, balok kapak besar, membawa kekosongan yang runtuh, menebas ke arah Tan Yun dengan kecepatan. Tiba-tiba, cahaya pedang dan cahaya kapak yang dilepaskan oleh empat dewa besar menyerang Tan Yun dari segala arah, menyebabkan seluruh susunan pedang benar-benar runtuh dan berubah menjadi lubang besar di ruang gelap gulita. Pada saat ini, Zhan Peng dan penguasa surgawi tertinggi tidak mengambil tindakan apapun. Keduanya menunggu Tan Yun terluka parah sebelum mengambil tindakan. Mereka tahu bahwa mereka sekarang mengambil tindakan terhadap Tan Yun, dan itu tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian.
Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun, yang setinggi 3000 meter, menggunakan langkah suci Hongmeng, dan dengan cepat berpindah-pindah di antara pedang dan lampu kapak, dan tangan kanannya mencengkeram balok pedang Hongmeng yang terus-menerus. Boom! Boom! Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng, dan setiap kali dia memblokir sebuah blok, kejutan keras datang dari mulut harimau di tangan kanannya, dan mulut harimau itu pecah dan darah berserakan ke dalam kehampaan. Armor Dewa Abadi. Tan Yun mengeluarkan raungan keras. Setelah armor Dewa Abadi muncul dari tubuhnya, Tan Yun membiarkan semua pedang dan lampu kapak meledak di tubuhnya. Dia memegang pedang suci, dengan putus asa membunuh Dugu Wentian. Dia hanya punya satu ide sekarang, mengandalkan pertahanan kuat dari Eternal God Armor untuk menyelesaikan Dugu Wentian terlemah terlebih dahulu. Boom! Boom! Dengan cahaya pedang dan cahaya kapak menebas dan menghancurkan tubuh Tan Yun merasakan ledakan kekuatan yang luar biasa, yang menembus armor Dewa Abadi dan armor Dewa Hongmeng langsung ke dalam tubuh, dan organ-organ internal rusak parah. Engah! Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sedikit memucat. Pada saat ini, dia merasa bahwa tubuh di baju besi ilahi benar-benar habis. Armor dewa yang sangat kuat, dia bahkan tidak mati. 4 dewa Lingxia menyusut dan melihat bahwa baju besi Dewa Abadi di Tan Yun sangat tidak biasa. Mati! Tan Yun menyeringai dan berkata, yang mati bukanlah Lao Su, tapi kamu. Boom boom! Tan Yun meledak dengan kekuatan Magnificent God King, menyemburkan darah, dadanya dengan paksa menghancurkan pedang dan kapak lampu berkeping-keping, menghancurkan pengepungan, dan dengan cepat menuju Dugu Wentian. Hongmeng Supreme, kamu telah terluka, dan pemilik keluarga ini takut kamu tidak akan berhasil. Dugu Wentian tidak lolos. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi setelah Tan Yun membakar dirinya sendiri jiwa Raja Dewa Hongmeng, menelan bunga Dewa Haus Darah, dan kecepatan dalam arai pedang Dewa Hongmeng Tu 3 kali lipat, dia tidak bisa melarikan diri di semua. Menjatuhkan. Hanya ada satu pertempuran. Kekuatan supernatural tertinggi dari seni pedang Dugu Misen 9 pedang Misen 9. Desir-desir. Dugu Wentian memegang pedang ilahi, dari Hongmeng Void, langsung berubah menjadi 9 bayangan, di 9 posisi berbeda dalam kekosongan, saat tubuhnya tiba-tiba membeku, 9 Dugu Wentian menghilang dari udara. Pada saat berikutnya, sangat adegan mengejutkan terjadi. Ledakan. Dengan suara keras, 9 Dugu Wentian muncul di atas kepala Tan Yun. Segera setelah itu, 9 Dugu Wentian tumpang tindih dengan sangat cepat, dan 9 balok pedang juga bergabung menjadi satu, berubah menjadi 100.000 balok pedang Zhang, memancarkan aura yang menakutkan, merobek kekosongan Hongmeng, dan berdiri ke arah kepala Tan Yun. Potong. Seni pedang ilahi Hongmeng. Saat Tan Yun menggunakan keterampilan pedangnya, napas Tan Yun naik dengan liar, menembus 9 Raja Dewa kelas, dan melangkah ke keadaan abadi kelas 1. Dalam sekejap, dia menembus keadaan abadi 9 kelas, dan napasnya sebanding dengan napas orang kuat di dunia umat manusia. 5 elemen hancur. Di tubuh Tan Yun yang seperti gunung, kekuatan 5 elemen Raja Dewa, seperti kayu emas, air, api, bumi, dan raja, dengan gila-gilaan mengalir ke pedang Excalibur Hongmeng di tangan kanannya. Su, Ho. Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng dan mengayunkan 5 pedang dari kekosongan dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, 5 balok pedang dengan atribut berbeda dari emas, kayu, air, api, dan tanah keluar dari pembunuh pedang Hongmeng, dan bergabung menjadi satu dari kekosongan, memadatkan 5 elemen sepanjang 80.000 zang menjadi satu. Jian Mang, naik ke langit, menghadap 100.000 zang Jian Mang yang ditebang lurus ke bawah. Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, di mata Dugu Wentian yang ketakutan, ilmu pedang gangguan 5 elemen menghancurkan 100.000 Zhang Jianmang miliknya sendiri seperti bambu. Berdengung. Kekosongan runtuh, dan cahaya pedang penghancur 5 elemen sedikit mandek dari kehampaan, dan kemudian menelan ke arah Dugu Wentian. Wow! Ketika Dugu Wentian tampak ketakutan dan melarikan diri dengan berbahaya, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, bunuh. Tinju desen 5 elemen. Tiba-tiba, kekuatan besar dan cemerlang dari 5 elemen melonjak keluar dari kekosongan Hongmeng. Kekuatan 5 elemen bergabung menjadi tinju ajaib yang mempesona dari langit di atas kepala Dugu Wentian. Boom! Boom! 5 elemen desen Fis menukik ke bawah dan meledak ke arah Dugu Wentian. Kecepatannya sangat cepat sehingga Dugu Wentian yang terkejut tidak bisa mengelak. Tidak, Dugu Wentian tampak ngeri dan tidak mau, dan menjerit histeris.
Ledakan. 5 elemen Descent Fist meledak Dugu Wentian, dan kabut darah dipenuhi dengan tulang dan jiwa sampai mati. Keciut. Dewa Lingxia muncul di depan Tan Yun sementara sosok itu berkedip-kedip dari kehampaan, dan Dewa Kekacauan muncul di belakang Tan Yun, dalam keadaan mengapit. Berdengung. Kekosongan itu seperti riak air, dan kekosongan Hongmeng duduk bersila di langit seperti angin yang berteleportasi di udara dan muncul di atas kepala Tan Yun. Dia masih duduk bersila, tetapi 360 kapak dewa masih melayang di atas kepalanya. Pada saat ini, seluruh proses Dugu Wentian, yang terbunuh oleh guntur Tan Yun, muncul di benak ketiga orang itu. Mereka bertiga menatap Tan Yun dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah mereka sedang mendekati musuh. Tapi Tuhan Surgawi tertinggi dan Zhan Peng yang menonton dari jauh menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat ini, jiwa Raja Ilahi Hongmeng dari Tan Yun masih menyala. Dengan pembakaran jiwa Raja Ilahi, 7 lubangnya berdarah, dan fitur wajahnya ganas, penuh warna yang menyakitkan. Dan tubuh di Magnificent God Armor-nya sudah berdarah, dan gumpalan darah mengalir di lengan dan kakinya. Dewa Lingxia sedikit menyipitkan matanya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Suamiku, Patriark Yuqi, jangan pertahankan kekuatanmu lagi, bunuh dia dengan cepat. Bagus. Dewa Kekacauan merespons. Itu Tuhan. Setelah Yuqi Rufeng menjawab, dia masih duduk bersila, menatap Tan Yun, matanya yang keruh menunjukkan niat membunuh. Kamu bunuh putriku, bunuh putraku, dan hancurkan seluruh keluargaku. Hari ini aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Teknik kapak Dewa Yuqi gunakan jiwa untuk mengendalikan kapak, dan kapak jiwa bersatu. Betul sekali. Ini persis teknik kota praja keluarga Yuqi, kekuatan magis paling kuat dalam teknik kapak ajaib Yuqi. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, wajah Yuqi Rufeng memucat seperti kertas. Detik berikutnya, kabut jiwa dewa terbang keluar dari alisnya, berubah menjadi 360 asap biru dari kehampaan, dan jatuh ke udara di atas kepalanya. Dalam 360 kapak dewa. Sekarang, di kedalaman pikiran Yuqi Rufeng, hanya ada secercah jiwa yang tersisa untuk mengendalikan tubuhnya, tidak membiarkan dirinya jatuh koma, untuk mengendalikan 360 kapak dewa untuk membunuh musuh. Melihat 360 kapak ajaib di atas kepala Yuqi Rufeng, murid raksasa Tan Yun mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ketika Tan Yun menghadapi Yuqi King, lawan hanya menggunakan 36 kapak ajaib, yang 36 kali lebih kuat, tetapi sekarang Yuqi Rufeng telah dengan jelas mempraktikkan teknik kapak ajaib Yuqi secara ekstrim. Sekarang dia bisa menggunakan 360 kapak ajaib, dia bisa memainkan kekuatan 360 kali lipat. Aku tidak peduli apakah kamu Tan Yun atau Hongmeng Supreme, kamu akan mati. Membunuh. Ledakan. Mengikuti raungan Yuqi seperti angin serak, lengannya menari sangat cepat dari kehampaan. Tiba-tiba, 360 kapak ilahi yang melayang di atas kepalanya diatur dalam garis lurus setiap 60 dari kekosongan hingga robek. Langit, dengan 6 celah spasial besar, menebas ke arah Tan Yun. Sambil meretas, mereka menyebar dengan kecepatan ekstrim, dan mengepung Tan Yun di bagian atas, kiri, kanan, depan, belakang, dan bawah kepala Tan Yun. Ini adalah pengepungan yang tak terpecahkan, benar-benar menghalangi mundurnya Tan Yun. Pada saat ini, Dewa Lingxia di kekosongan luar biasa di depan Tan Yun melirik Dewa Kekacauan di belakang Tan Yun, dan transmisi suara berkata, suamiku, Tan Yun akan menghadapi serangan Yuqi Rufeng, jika dia tidak mati, dia akan mati, terluka parah. Jika dia tidak mati, kamu datang dan serang dengan seluruh kekuatanmu, dan aku akan bertindak pada kesempatan itu. Mendengar ini, Dewa Kekacauan berkata, oke. Tepat ketika suami dan istri sedang berkomunikasi, mata Tan Yun memancarkan sentuhan tekad. Pada saat kritis ini, Tan Yun berteriak dalam hatinya, sangkar luar angkasa. Pada saat ini, Tan Yun harus menggunakan sangkar luar angkasa. Berdengung. Segera, kekosongan Hongmeng dalam radius puluhan ribu kaki dari Tan Yun tampaknya dipadatkan, dan 360 kapak ilahi yang dihancurkan di Tan Yun jatuh tajam seolah-olah mereka berada di dalam lumpur. Pada saat yang sama, sangkar luar angkasa juga menyelimuti Dewa Lingxia, Dewa Kekacauan, dan Yuqi, yang duduk bersila di kehampaan. Membunuh. Tan Yun memegang Magnificent Killing Sword, melayang dari sangkar luar angkasa untuk melarikan diri dari Secret Axe yang hancur, mengayunkan Magnificent Killing Sword yang seperti gunung, dia menepuk Wei Qi seperti angin.
Tidak baik. Wajah Yuchi Rufeng menjadi semakin pucat. Sekarang jiwanya ada di 360 kapak ilahi. Kecuali kapak ilahi, yang dapat bersaing dengan Tan Yun, dia tidak dapat bersaing dengan Tan Yun yang terbunuh saat ini. Kecepatan Dewa Lingxia dan Dewa Kekacauan di sangkar luar angkasa turun tajam, mencoba menyelamatkan Wei Qi Rufeng, tetapi penyelamatannya sudah terlambat. Tan Yun, pemilik keluarga ini bertengkar denganmu. Yuchi, yang tidak bisa mengelak, meraung seperti angin, dan sentuhan tekad muncul di matanya. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis adalah sekarang. Yaitu mengorbankan sehelai jiwa sisa yang tertinggal di pikirannya keluar dari tubuhnya, dan menyuntikkan sisa jiwa itu ke salah satu kapak dewa, agar kecepatan dan kekuatan kapak dewa meningkat tajam, untuk menyerang Tan Yun, dan memaksanya kembali. Selamatkan hidupmu. Berdengung. Yuchi menari seperti angin, jiwa yang tersisa di pikirannya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, menelan salah satu dari 360 kapak ajaib. Saat Yuchi Rufeng mengorbankan sinar terakhir dari jiwa yang tersisa di benaknya, ekspresinya tumpul pada saat ini, dan matanya tumpul. Di sisi lain, kapak yang disuntikkan oleh jiwa yang tersisa meningkatkan napas dan kecepatannya, dan menebas ke arah punggung Tan Yun. Pada saat yang sama, Yuchi Rufeng meraung dari kapak dewa, Tan Yun, jika kamu menghancurkan tubuhku, jika aku turun dengan kapak ini, kamu akan mati bahkan jika kamu tidak mati. Pada saat itu, bahkan jika kamu menghancurkan tubuh fisikku, kamu akan mati. Tujuan kata-kata Yuchi Rufeng jelas membuat Tan Yun menyerah dan menghancurkan tubuhnya. Menurutnya, Tan Yun pasti akan menyerah, tapi dia salah. Salah. Setelah menghancurkan tubuhmu, aku akan mati. Tan Yun tampak muram, kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Tubuh fisikmu, aku sudah menghancurkannya. Setelah suara yang tajam itu, Tan Yun mengangkat pedang Excalibur Hongmeng dan menamparkan tubuh Yuchi Rufeng dengan keras. Retak. Boom. Segera, tubuh bersila Yuchi Rufeng dalam kehampaan berubah menjadi awan kabut darah dan tulang. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, kapak dewa memukul punggung Tan Yun dengan kekosongan yang runtuh. Wow, sambil menangis, Tan Yun merasakan sakit yang tajam dari punggungnya. Kemudian, organ internalnya hancur, mulutnya menyemprotkan darah terus-menerus, dan langit hitam jatuh di depannya. Pada saat ini, sangkar luar angkasa Tan Yun juga menghilang. Suamiku, bunuh dia. Lingxia Sangshen berteriak pada Chaos Sangshen, yang hanya berjarak puluhan ribu kaki dari Tan Yun. Oke, Dewa Kekacauan tiba-tiba melemparkan Excalibur Kekacauan di tangannya. Excalibur Chaos dengan semburan darah menembus tenggorokan Tan Yun tanpa kesalahan, dan keluar melalui bagian belakang lehernya. Apa? Pada saat Tan Yun hampir kehilangan kesadaran, dia menunjukkan sumber cahaya dalam satu pikiran. Berdengung. Void gemetar, sumber cahaya yang sangat besar, setelah fragmentasi cepat dari Void Hongmeng, cairan kehidupan yang kental dan tak tertandingi telah tersebar, diselimuti Tan Yun. Suamiku, ini adalah sumber cahaya. Ekspresi Lingxia Sang mendesak dengan cemas, begitu dia diselimuti oleh sumber cahaya, dia akan langsung menjadi sebaik sebelumnya, kamu dengan cepat memenggal kepalanya. Mendengar itu, di antara Chaos God yang memberi isyarat, Chaos Divine Sword dengan cepat diambil ke tangannya, dan dia memegang Divine Sword dari kekosongan untuk membawa cahaya pedang besar yang kacau, membelah kekosongan, dan memotongnya ke leher Tan Yun. Sayangnya, itu masih selangkah terlambat. Ketika cahaya pedang kekacauan hendak memotong leher Tan Yun, cairan kehidupan yang jatuh dari langit telah menyelimuti Tan Yun. Organ internal Tan Yun yang rusak dan luka di lehernya langsung pulih. Langkah Dewa Hongmeng. Selama musim gugur, sosok Tan Yun melintas. Meskipun dia telah lolos dari nasib buruk karena dipenggal kepalanya, pompa. Namun, cahaya pedang kekacauan memotong luka yang mengejutkan di lehernya. Berdengung. Kekosongan runtuh dalam getaran, Tan Yun mengambil langkah cepat, dan langsung melintasi ratusan ribu meter kekosongan, muncul di sebelah kapak dewa yang bersembunyi di Yuchi Rufeng, mengepalkan tangan kanannya, dan tiba-tiba meledak. Tuan Tuhan, tolong. Dari kapak ajaib, Yuchi seperti suara panik yang serak, dan Tan Yun dengan tegas berkata, matilah. Ledakan. Tinju kanan besar Tan Yun mengenai kapak ajaib, dan segera, jiwa sisa Yuchi Rufeng terlempar keluar dari kapak ajaib. Api Hongmeng. Pada pemikiran Tan Yun, api besar seluas 100.000 meter persegi muncul dari tangan kanannya, menyelimuti sisa jiwa Yuchi seperti angin. Ah! Tan Yun,
Tuan keluargaku mengutukmu agar tidak mati. Tuan Tuhan, balas dendam padaku. Jiwa sisa Yuchi, seperti angin, berubah menjadi ketiadaan dalam ratapan keengganan, keputusasaan, dan rasa sakit. Sejauh ini, Yuchi Rufeng benar-benar mati. Wow, Chaos God memegang Chaos Excalibur, muncul di kehampaan di belakang Tan Yun dengan niat membunuh. Dewa Lingxia dengan kuat menggenggam pedang ilahi atribut waktu dan ruang, dan berdiri di depan Tan Yun di udara, dan berkata dengan sungguh-sungguh, suamiku, dia memiliki 3 kekuatan magis, sumber cahaya, sangkar ruang, dan pembalikan waktu. Setelah 3 kekuatan magis ini digunakan, mereka tidak bisa lagi digunakan dalam waktu 1 tahun. Sekarang, dia telah menggunakan sangkar luar angkasa dan sumber cahaya, dan akhirnya hanya tersisa waktu untuk membalikannya. Selanjutnya, kita harus lebih berhati-hati untuk mencegahnya membalikkan waktu. Oke, setelah Dewa Kekacauan menjawab, Dewa Lingxia berbicara dengan suara tenang, suamiku, selanjutnya, kita tidak perlu khawatir tentang bertarung dengannya. Setelah 1 jam berlalu, dia akan diserang oleh Dewa Hongmeng. Serangan balik. Pada saat itu, kita akan mulai memberikan luka berat padanya lagi. Selama dia terluka parah, kekuatan pertahanan formasi pedang ilahi Hongmeng Tu akan turun tajam. Kami menyatukan penguasa surgawi tertinggi dan Zhan Peng untuk meledakkan formasi pedang bersama-sama. Selama tidak ada formasi pedang, kami dapat membunuhnya dengan mudah. Mendengar ini, Dewa Kekacauan berkata melalui suara, oke, menurut pendapatmu, gunakan taktik gerilya terlebih dahulu, dan habiskan waktu bersamanya, dan tunggu roh sucinya diserang sebelum melakukannya. Setelah transmisi suara, Dewa Kekacauan dan Dewa Lingxia mulai melawan Tan Yun. Tan Yun memegang pedang ilahi Hongmeng, dan keduanya berada di kekosongan Hongmeng, dan kehampaan itu runtuh satu demi satu, membuat Dewa Surgawi tertinggi dan Zhan Peng yang menyaksikan pertempuran di bawah menjadi ketakutan. Tan Yun melihat melalui konspirasi keduanya, dan mencibir dalam hatinya, oke, kalau begitu saya akan melakukan apa yang saya inginkan. Saya ingin melihat apakah mereka membunuh saya atau saya membunuh mereka ketika jiwa Raja Ilahi Hongmeng saya terbalik. Pada saat yang sama, malam tiba, dan bulan yang cerah ada di langit. Dalam kehampaan di barat laut Hongmeng Divine Mansion, tubuh menjadi Titan Tianzun setinggi 10.000 kaki, memegang tongkat raksasa-raksasa, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan Tianzun yang bergulir, dan dia berada dalam konfrontasi sengit dengan kera iblis pembunuh surga setinggi 10.000 meter. Senjata satu orang dan satu binatang adalah tongkat raksasa. Setiap kali tongkat dilempar, langit akan menjadi gelap dan langit akan menjadi gelap. Dilihat dari situasi saat ini, Titan Tianzun telah dikalahkan oleh kera pembunuh surga. Kera iblis sialan, Tianzun ini adalah alam abadi kelas 6 Tianzun. Bahkan jika Anda menghadapi alam abadi kelas 8 Tianzun, Anda memiliki kekuatan untuk bertarung. Tianzun ini tidak percaya dan tidak bisa membunuhmu, binatang dari binatang Raja Dewa kelas 8. Titan Tianzun meraung, menyerang balik dengan marah, dan meledak ke arah kera iblis. Kuek, bocah Titan, jangan terlalu omong kosong, aku harus menghajarmu sampai mati hari ini. Kekuatan sihir hitam besar memancar keluar dari kera iblis pembunuh surga, memegang tongkat raksasa hitam, dan Titan Tianzun sekali lagi bertarung dengan sengit di langit. Nenek adalah beruang, ledakkan aku. Di langit malam di sebelah tenggara rumah suci Hongmeng, Raja Tian Luolongqiong memegang palu raksasa-raksasa, dan sambil mengutuk, dia menari palu raksasa dan memukul mati seorang patriark Raja Dewa kelas 7. Bless, Bers, neneknya adalah beruang. Raja beruang naga Tianluo menari dengan ekor raksasanya, dan setelah meledakkan Raja Ilahi kelas 6 yang menyelinap ke arahnya, dia mengangkat palu raksasa dan bergegas melintasi langit malam dengan kecepatan tinggi, dan membunuh patriark alam Raja Ilahi lainnya dan Raja beruang naga. Raja, Di sisi lain langit malam, Suan Yuanrou memadatkan Profound Sky Ice Armor dan Profound Sky Ice Sword, bertarung sengit dengan Ma Boxiang dan Jianglong Tianzun di alam abadi ke-6. Menghadapi serangan gila itu, Suan Yuanrou tampaknya bisa mengatasinya. Pada saat ini, di atas istana ilahi Hongmeng, musuh dan kami berada dalam jarak dekat. Ledakan, boom, boom, napas dari berbagai artefak seperti cahaya pedang, dan bayangan tombak jatuh dari langit dan menelan Hongmeng Divine Mansion, dan segera, Hongmeng Divine Mansion berubah menjadi reruntuhan. Tidak, Sen Subing menatap kehancuran bekas rumahnya di puncak Gunung Hongmeng. Hatinya terpelintir,
Matanya kabur karena air mata. Baginya, Istana Hongmeng bukan hanya rumah tempat dia dan Tan Yun dulu berada, tetapi juga membawa begitu banyak kenangan indah miliknya dan Tan Yun. Melihat kehancuran rumahnya, dia tidak bisa bernapas dengan sakit hati. Pada saat Sen Subing kehilangan akal sehatnya, seorang guru surgawi abadi kelas 7 tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengayunkan pedang ke arah Sen Subing. Kecepatannya sangat cepat sehingga Sen Subing, yang tidak dapat dipadamkan, tidak dapat menghindarinya.